Halo rekan-rekan semua, baru-baru ini Menteri Keuangan Berbaya Budi Sadewa melontarkan pernyataan yang cukup berani. Beliau optimis bahwa tax ratio atau rasio pajak Indonesia akan terkerap naik di kuartal 4 tahun 2025 ini. Senjatanya apa? Stimulus likuiditas. Pertanyaannya, apakah sekedar menyuntikkan uang ke pasar bisa otomatis bikin setoran pajak belanja, atau ini hanya sekedar obat penenang di tengah angka rasio pajak yang sempat merosot ke angka 8,5%. Hari ini kita akan bedah analisisnya dari dua sisi. Kenapa kita harus optimis dan kenapa kita harus tetap waspada? Mari kita bahas. Sebelum kita bedah optimismenya, kita lihat faktanya dulu. Hingga September 2025, tax ratio kita berada di angka 8,58%. Ini angka yang cukup menantang karena target tahunan kita biasanya jauh di atas itu. Kenapa bisa turun? Sektor komoditas sempat lesu dan daya beli masyarakat tertekan. Inilah yang membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas, stimulus likuiditas sebesar ratusan triliun rupiah. Mari kita bahas sisi positifnya. Ada 4 alasan kenapa strategi Pak Purbaya ini bisa berhasil. Pertama, efek domino ke sektor real dan industri unggulan. Uang 200 triliun rupiah yang ditaruh di bank himbara. Itu tujuannya agar bunga kredit turun. Kalau bunga murah, pengusaha di sektor manufaktur, konstruksi, dan perdagangan akan lebih berani ekspansi. Ingat, setiap transaksi ada PPN-nya, setiap keuntungan ada PPh-nya. Pergerakan di sektor besar ini akan langsung terasa pada penerimaan pajak. Kedua, booster konsumsi akhir tahun. Pemerintah juga bagi-bagi uang kredit lewat BLT ke 35 juta keluarga. Ditambah momen Natal dan Tahun Baru, konsumsi pasti meledak. Sektor makanan, minuman, transportasi, dan hiburan akan menyumbang PPN yang sangat besar. Ketiga, indeks kepercayaan konsumen. Data LPS menunjukkan kepercayaan masyarakat naik ke level 113,3. Artinya, orang sudah tidak takut lagi belanja dan berinvestasi secara psikologis. Ini iklim yang sangat sehat untuk pajak. Keempat,
pemulihan sektor jasa dengan meningkatkan mobilitas, sektor pariwisata dan perhotelan berpotensi mengalami rebound. Kunjungan wisatawan yang kembali normal akan membuka peluang penerimaan PPh dan PPN yang lebih besar. Tapi tunggu dulu. Sebagai pengamat yang kritis, kita tidak boleh menelan mentah-mentah. Ada beberapa lubang yang harus kita perhatikan. Poin 1, masalah jeda waktu atau time lapse ekonomi itu bukan lampu sekali yang klik langsung. Stimulus cair sekarang, tapi ekspansi bisnis di sektor manufaktur atau konstruksi mungkin baru menghasilkan laba yang bisa dipajaki 3-6 bulan lagi. Jadi, mengklaim tax ratio lompat seketika di kuartal 4 mungkin terlalu optimis. Poin kedua, masalah struktural. Rendahnya tax ratio kita itu penyakit menahun. Masalahnya bukan cuma nggak ada uang, tapi karena banyak sektor informal dan UMKM terdaftar dalam sistem pajak. Likuiditas bank tidak otomatis menyelesaikan masalah kepatuhan ini. Poin ketiga, beban bunga dan utang. Ingat, stimulus ini bukan biaya. Kalau penerimaan pajak tidak naik signifikan, tapi belanja pemerintah jalan terus, defisit anggaran bisa melebar. Kita jangan sampai besar pasak daripada dia. Poin terakhir, ketergantungan pada sektor ekstraktif ketika tidak bisa merupakan kontribusi besar dari sektor pertambangan dan perkebunan jika harga komoditas global masih lesu. Stimulus domestik mungkin tidak cukup kuat untuk menutupi kehilangan sektor pajak dari sektor ini. Jadi, apa kesimpulannya? Langkah pemerintah menyuntikkan likuiditas adalah langkah berani untuk mencegah ekonomi stagnan. Terutama di akhir tahun. Namun, untuk menyebut ini sebagai penyelamat tax ratio secara permanen rasanya masih jauh. Kuncinya bukan cuma di likuiditas, tapi di reformasi sistem seperti implementasi core tax system serta upaya memperluas basis pajak ke sektor-sektor yang selama ini belum tergerak. Kalau menurut kalian, apakah stimulus 200 triliun ini cukup bikin kantong negara tebal lagi di akhir tahun, atau ini solusi jangka pendek? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik share dan subscribe untuk analisis ekonomi lainnya. Saya Arif
Sampai jumpa di video berikutnya.